merahasiakan waktu itu untuk berlindung ini karena kesehatan hubungan pada saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulandari. Saya petugas sanitarian, Bu. Di sini saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Jessica. Selama konseling ini, Ibu dapat menceritakan apa Ibu alami kepada saya. Ibu tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena saya akan merahasiakan informasi yang baru Ibu berikan kepada saya. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, Bu. Di sini saya akan mengisi data Ibu dulu. Nama Ibu? Jessica. Umur Ibu berapa, Bu? Umur 20 tahun. Pendidikan Ibu sekarang apa, Bu? Taman SMA. Terus alamat Ibu? Somang Selatan. Baiklah, Bu. Jadi apa permasalahan Ibu dalam minggu ini? Selama seminggu ini saya sering batuk dan badan saya merasa lemas, pilek, bersin, serta pemahaman nafsu. Sudah berapa lama hari itu, Ibu? Selama kurang seminggu. Baiklah, Bu. Jadi begini, Bu, dari informasi yang saya dapatkan dari Ibu mengalami penyakit ISPA, yaitu infeksi pernafasan akut. Adalah kumpulan penyakit infeksi saluran pernafasan yang akut yang menimbulkan batuk, pilek disertai dengan demam serta menurunnya nafsu makan. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak atau lansia. Baiklah, Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu sering batuk atau kesulitan saat bernafas, Bu? Ya. Setelah berapa lama Ibu menderita penyakit seperti ini, Bu? 1 mingguan. Berapa orang yang sakit seperti ini dalam ruangan, Bu? 2 orang. Apakah pada siang hari di dalam ruangan dalam keadaan gelap, ya atau sedang atau tidak, Bu? Sedang. Apakah di rumah terdapat atap tembus cahaya seperti kaca, fiber, atau plastik tembus cahaya dan lainnya yang memungkinkan sinar matahari masuk ke ruang rumah, Bu? Apakah di rumah terdapat pintu atau jendela yang tembus cahaya, kaca, fiber, plastik, dan lainnya, Bu? Jadi bagaimana solusinya, Bu? Baiklah, Bu. Jadi permasalahan Ibu yang pertama yaitu tingkat hunian rumah padat. Itu yang saya sarankan, satu kamar dihuni tidak lebih dari 2 orang atau sebaiknya luas. Terus kamar kurang lebih 8 meter kubik per jiwa. Lantai rumah di semen. Permasalahan yang kedua pada rumah Ibu itu ventilasi rumah atau dapur tidak memenuhi syarat. Saya sarankan memperbaiki lubang penghawaan atau ventilasi. Terus selalu membuka pintu jendela terutama pada pagi hari serta menambah ventilasi buatan. Selanjutnya perilaku. Caranya tidak membawa anak atau bayi saat memasak di dapur. Terus menutup mulut bila batuk, membuang ludah atau riak pada tempatnya, serta tidak menggunakan obat anti nyamuk bakar tidak sementara terpisah dari penderita. Itulah saran atau solusi yang saya berikan kepada Ibu. Jika Ibu mengalami gejala lebih lanjut, Ibu silakan konsultasi ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Itu saja yang saya dapat informasikan kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih.
lakukan. Yang pertama, melakukan pengukuran fisik. Masalah yang terdapat yaitu jumlah hunian tidak sesuai dengan luas ruangan yang sangat kecil untuk hunian 2 orang di dalam kamar. Yang kedua, jumlah ventilasi di dalam kamar terdapat ventilasi tetapi tidak memungkinkan untuk terjadinya pemutaran udara. Yaitu perilaku pasien sendiri yang tidak menutup mulut pada saat batuk dan membuang batuknya sembarangan tempat. Selanjutnya, terdapat debu dalam ruangan karena adanya tumpukan-tumpukan buku yang seharusnya tidak ada dalam ruangan, karena hal tersebut dapat menyebabkan debu tambah banyak. Jadi, permasalahan ibu tadi dapat saya sarankan yaitu 1 kamar dihuni tidak lebih dari 2, serta memperbaiki lubang ventilasi atau menambahkan ventilasi buatan, serta selalu membuka jendela terutama pada pagi hari. Jadi, langkah selanjutnya setelah infeksi adalah intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, biologi, kimia, sosial yang sehat. Hal yang dapat dilakukan dalam intervensi yaitu yang pertama, mengedukasi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan tempat guna. Dan keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu waktunya pada hari ini. Tujuan saya di sini untuk memberikan pengetahuan tentang kemarin, yaitu tentang penyakit ISPA. Penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Gejala ISPA. Gejala dari infeksi saluran pernapasan langsung antara 1 sampai 2 minggu. Sebagian besar penderita akan mengalami perbaikan gejala setelah minggu pertama. Gejala tersebut adalah batuk, bersin, pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak nafas, demam, sakit kepala, serta nyeri otot. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu perbaikan dan pembangunan sarana. Yaitu dengan perbaikan dan pembangunan sarana pada kondisi saat ini yang dapat kita lakukan dengan penambahan jendela pada kamar, yaitu berguna untuk agar masuknya cahaya matahari dalam ruangan, serta menambahkan ventilasi.
kualitas dan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti dengan menggunakan masker apabila kita sakit dan menutup hidung serta mulut ketika bersin dan batuk. Dan juga mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir agar tubuh kita terlindungi dari berbagai penyakit.